Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat di subuh memasuki pagi hari ini. Semoga kesehatan yang kita syukuri ini dengan bentuk bermuamalah menjadi ibadah dan ditambah oleh Allah dengan kesuksesan duniawi kita. Amin. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, dalam tauhid kita diajarkan rukun iman. Salah satu di antaranya adalah adanya akhir dari kehidupan manusia, yakni percaya adanya hari akhirat, rukun iman yang kelima. Seringkali ditempatkan seperti itu sebelum qada dan qadar. Nah, pada saat hari kiamat itu ada sebuah proses lanjutan. Begitu berbangkit hari kiamat, namanya padang mahsyar. Disitulah secara urutan manusia akan dikumpulkan dan dihitung seluruh amalannya. Diperiksa dalam agama, dan itu yang kita angkat sebagai tema pagi hari ini, mengenal Yaumul Hisab. Apa itu Yaumul Hisab? Hari pemeriksaan. Apa yang diperiksa? Seluruh gerak. Bukan lagi seluruh amal, bukan hanya itu. Seluruh gerak manusia, bahkan yang tidak disengaja pun atau tidak diniatkan oleh manusia, itu akan nampak, terekam di sisi Allah Subhanahu wa taala pada saat hari perhitungan. Nah, pemirsa sekalian, jadi untuk mengenal Yaumul Hisab itu, hari perhitungan, al-yaum adalah hari, yang dimaksud adalah hari kebangkitan nanti, dan al-hisab pada saat manusia berkumpul bangkit dari kiamat. Kiamat itu artinya bangkit ya, selesai kiamat ini dunia dikumpul dari manusia sebelum Masehi. Bahkan bukan hanya manusia. Sebelum Masehi, berapapun abad di atasnya, manusia pertama, sampai kepada manusia akhir zaman, sampai bayi yang dilahirkan pada saat sedetik sebelum kiamatnya dunia. Itulah Yaumul Hisab. Hari orang akan mempertanggungjawabkan apa saja yang dia lakukan di dunia. Izin pemirsa sekalian, saya tambahkan sedikit. Ayat yang saya bacakan tadi itu alaisallahu bi ahkamil hakimin. Dalam surat At-Tin ini. Bukankah Allah, jadi istifhamiyah namanya, tapi istifham yang justru menegaskan. Bukankah Allah bi ahkamil hakimin, hakim yang seadil-adilnya. Maknanya adalah tidak ada hakim yang paling hakim, yang paling, kalau kejujuran, paling jujur, paling adil selain Allah. Nanti kita sebut instrumennya, kenapa disebut paling adil dan apa penyebabnya. Tapi ayat ini yang menegaskan itu.
Maka jangan ragu dan berbuatlah, optimislah untuk berbuat sekecil apapun perbuatan, karena pasti dilihat di akhirat kelak. Itu maknanya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Saya ulang ini. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Kenapa paling adil? Karena Allah yang tidak ada kebutuhannya kepada yang lain. Dunia seringkali kita mencari dan mencari keadilan. Kenapa? Karena yang menegakkan keadilan masih ada di atasnya. Yang bahaya kalau di atasnya bukan hanya loyalitas kebaikan dan bukan hanya Allah bertanggung jawab kepada Allah. Karena ini yang semua akan diperiksa di akhirat kala, jadi kita jadikan muqaddimah yang ini, ya, di yaumul hisab. Yang kedua, karena memang alat Allah untuk itu yang mengaku itu manusia sendiri. Saya mau bacakan ayatnya, biar penuh ayat hari ini. Di yaumul hisab nanti, itu prinsipnya begini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kalau kita ilustrasikan ini, itu akan sangat menarik bagaimana yaumul hisab itu sangat clear. Bagi orang yang mau lega, dia akan lega di akhirat. Orang yang baik amalnya lega karena menikmati kebaikan. Orang yang juga banyak khilaf dan dosanya, mudah-mudahan bukan musyrik dan munafik, maka dia juga lega karena dia menyaksikan apa-apa yang diampuni oleh Allah pada dirinya. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, jadi ayat akhir dari surat At-Tin tadi itu, yang saya sudah ulang dan populer bagi kita sekalian. Pada yaumul hisab nanti, kita ilustrasikan begini deh. Cara menafsirkan ayat itu harus ada caranya. Bisa diilustrasikan, baru keren, kira-kira gitu. Jadi di akhirat, di yaumul hisab nanti, di padang mahsyar itu, disitulah orang akan tahu seluruh catatan amalnya. Ketua, kalau bahasa kininya ya, ibaratnya pengadilan, ketuanya itu Allah yang buka. Cara membukanya Allah, itu dihadirkan semua, jadi Allah ketua hakim, kira-kira gitu ya. Sekretarisnya yang menghadirkan bukti-bukti adalah malaikat. Kalau amalan di manusia di dunia, raqib dan atid, di situ nanti itu. Terdakwanya atau yang menjalani proses pengadilan itu adalah manusia. Siapa saksinya, Pak Deng? Manusia sendiri saksinya. Itu bagaimana tidak instrumen pengadilan Allah itu gitu. Allah tidak punya kepentingan, tidak akan mempersembahkan cara bekerjanya menegakkan keadilan kepada yang lain. Kencang kalau ini nih. Kenapa? Tidak butuh. Itu. Ini ada maknanya ini. Yang menjadi panitra atau sekretaris itu adalah para malaikatnya Allah yang juga tidak butuh dari siapapun. Manusia yang berbuat dan yang diadili sekaligus anggota tubuhnya yang menjadi saksi. Itu tadi. Jadi di akhirat kelak menegakkan surat At-Tin tadi, dalam surah Yasin dijelaskan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari hisab nanti, orang ditutup mulutnya. Karena mulutnya sering pintar memberikan alasan.
Bukan lagi. Dia hanya menjadi saksi nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Penjelasan, argumen diganti oleh tangan. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kaki yang menjadi saksi bahwa sayalah yang bergerak melangkah dalam perbuatan itu. Kalau baik dia jadi saksi. Kalau salah dia, itu di hari kemudian, di hari yaumul hisab nanti. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Atas seluruh apa yang kita amalkan. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau ayo kita sikapi ini. Dahsyatnya begitu hari hisab nanti. Ada dalam surah Al-Baqarah, Allah peringatkan kepada kita. Berharga ini. Apa firman Allah? Dan menyebabkan Nabi selalu berdoa tentang ini. Tentang hari hisab ini. Allah berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Bertakwalah. Persiapkanlah. Kalau kamu berbuat hatimu ragu, langsung ingat, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Tidak lama pada hari kamu akan dikembalikan kepada Allah. Berapa usia tak? 90. Optimis lah bilang 90. Ingat itu. Ada godaan. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Summa tuwaffa kullu nafsim ma kasabat. Ini Al-Baqarah 281. Manusia tuwaffa itu diwafatkan. Wafa itu artinya dicukupkan. Dikasihkan semuanya. Lengkap. Apa yang dia amalkan, kasabat diusahakan di dunia. Wahum la yudhlamun. Tidak ada penganiayaan dari Allah. Orang akan dibalas. Mungkin dia di dunia tidak berdaya, dia dizalimi. Mungkin. Tapi di akhirat kelak akan terungkap bahwa dia juga sama dalam pandangan Allah. Wahum la yudhlamun, tidak dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa sekalian, berharganya ini Nabi sampai disebutkan dalam hadis itu bahwa Nabi berdoa dalam sholat. Apa doanya? Mengingat dahsyatnya itu yaumul hisab. Nabi berdoa begini. Sering sekali. Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah saya. Hisaban dengan pemeriksaan. Yasira itu mudah. Kalau Nabi berdoa seperti ini, Nabi saja ini, yang seluruh ajarannya itu yang kita jadikan uswah, masih takut kepada hari hisab dan meminta agar diringankan hisabnya. Kenapa? Karena hisab itu prosesnya panjang. Di dunia ini ada kebijakan yang diambil seringkali, seringkali kita akan malu kalau itu diungkap. Nabi saja yang sudah kita jamin tidak akan ada yang malu-maluin kebijakannya begitu terbuka. Kan orang ya, ada ungkapannya Siswono Yudohusodo. Ini seorang cendekiawan yang pernah menjadi calon wakil presiden. Menyampaikan bahwa ada kemajuan manusia. Malu kalau aibnya terungkap. Tapi tidak malu berbuatnya selama masih bisa ia sembunyikan. Di dunia. Di akhirat kelak. Kalau mau mengambil kebijakan, hati-hati memang. Di yaumul hisab. Nabi saja berdoa seperti ini, ya Allah,
hasibni hisabai yasira. Maka maksudnya yang menjadi pelajaran bagi kita, ya Allah, kalau bisalah kita mengajari dirilah, kira-kira gitu. Apa yang kita mau lakukan sudah menjadi pertimbangan ini. Oh, amal ini, perbuatan ini, kebijakan ini, keputusan ini akan dihisab di akhirat. Oh, kebijakan ini menzalimi ini, kalau begini, di akhirat akan dihisab. Apa sih kebijakan ini di dunia, lalu di akhirat saya akan dihisab juga. Yauman turja'una fihi ila Allah. Jadi sebenarnya pemirsa sekalian, membincang atau mau mengenal hari hisab itu memberikan pelajaran yang azasi, kalau boleh saya bahasakan begitu, mendalam dalam mewarnai kehidupan kini kita dan hari esok. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tadzkirah kita pagi hari ini tentang Yaumul Hisab itu ada sedikit pelajaran yang mendisiplinkan sisa hidup kita. Kira-kira gitu bahasanya. Nah, mungkin ada pertanyaan. Dan ini populer dalam agama. Di hari hisab nanti ada modal yang diajarkan Nabi ke kita, menjadi kunci. Beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Bahwa pada hari hisab nanti, ini kabar gembira sebenarnya, ini modal ini. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada artinya. Nah ini sesal dahulu ini. Kalau sabda Nabi ini kita mau terjemahkan. Bahwa pada hari hisab nanti, amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah atas seluruh hambanya. Apa itu? As-salatu, salat. Idza qubilat sairu amalihi. Kalau salatnya yang makbul, maka diterima seluruh amalannya. Masya Allah. Menjadi kunci itu salat. Ini kabar gembira. Di hari kemudian, ya Allah, saya kurang ngaji. Atau ada yang berkata, ada ibu-ibu, saya sudah susah ngaji Ustaz. Saya khatam dulu waktu kecil, sekarang tidak pernah lagi ngaji. Misal ini, perbaiki salat. Amal-amal lain kurang. Atau kita merasa ada kegemaran dalam hal-hal dosa dalam hidup ini. Perbaiki salat. Menjadi kata kunci. Ini harus punya bab lain ini. Tapi Nabi sabdakan, apabila salat baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dinilai baik. Saya katakan garis bawah ini, dinilai baik. Kalau salat sempurna, hak prerogatifnya Allah menilai baik amal lain. Mudah-mudahan juga memang demikian. Kalau kita baik sholat, ya terinspirasi cara kerja yang baik, itu maknanya. Tapi sebaliknya, na'udzubillah. In ruddat sairu amalih. Kalau sholatnya tidak baik, tidak ada keseriusan menjaganya. Jumat misalnya, paling terakhir masuk masjid. Tidak melakukan istighfar. Ini Jumat yang kita sebut. Kalau hari-hari kan mungkin merasa sibuk dan sibuk. Jangan, kalau boleh kita bilang jangan. Karena kalau salat tertolak, ruddat sairu amalih, ditolak seluruh amalnya. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhirat itu nanti bagi yang dihisab oleh Allah, kalau dia orang beriman, timbangan amalnya lebih condong dibanding kekhilafannya, karena Allah Maha Pengasih. Maka Allah perlihatkan secara pribadi ke dia. Itu hak prerogatif Allah. Diperlihatkan.
Orang lain tidak ikut memperhatikan karena sibuk dengan urusannya. Tapi Allah tidak permalukan. Dia dihisap seperti doanya Nabi tadi. Ringan. Nabi ada hisapnya karena keadilan Allah. Tapi sangat ringan. Menggembirakan. Sama dengan orang beriman. Masya Allah. Ini dosaku, pernah juga saya begini. Terungkap sekarang. Orang beriman merasa layak disiksa. Merasa layak disiksa. Karena banyak dosanya. Tapi karena dia beriman. Allah berkata, qad ghafartu. Saya sudah ampuni. Karena baik sholatnya. Dan dia orang beriman. Kan tidak sholat kalau bukan orang beriman. Pemirsa sekalian. Sebaliknya, bagi orang kafir dan orang munafik, dia akan diungkap kejahatannya. Menyiksa orang lain. Menyaksikan catatan amalnya orang munafik dan orang kafir. Jadi orang lain pun menyaksikan dan makin tersiksa yang bersangkutan. Seluruh yang memalukan dirinya Allah persaksikan kepada orang lain. Persaksian dalam hal ini pemirsa, di hari kemudian itu sebenarnya juga bukan persaksian biasa. Sudah menyiksa memang yang bersangkutan. Dan saya mau tutup pemirsa. Ada ayat dalam Al-Quran yang menegaskan, begitu tidak enaknya di yaumul mahsyar, yang disebut dengan yaumul hisab. Orang berkata, lebih baik saya disiksa, yang penting selesai masa menunggu hari ini. Nah, ini yang memperingatkan ke kita agar betapa tersiksanya orang yang tidak baik di hari hisab nanti. Nah, di bagian akhir sekali pemirsa sekalian, saya ulangi doanya Nabi tadi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nabi selalu melakukan dalam sholatnya. Kemungkinan bisa kita terjemahkan karena hadisnya tidak menegaskan di situ. Bahwa di akhir sujud, kemungkinan di situ. Atau begitu selesai sholat langsung itu doanya. Doa ini disambung dengan ya Allah biha bihusnil khatimah. Jangan pandangin penting ini doa. Jangan anggap oh itu wirid biasa. Kalau dijamin oleh Allah tadi sholatnya diterima seluruh amalnya, sambung dengan doa ini. Allahumma ya Allah biha. Ringkas saja. Bihusnil khatimah. Ya Allah, amalku sedikit memang. Belum tentu kamu terima. Tapi jadikanlah amal kami baik di akhirnya. Dikasih kawin dua ini, dalam artian doanya Nabi selalu ulang-ulangi. Makanya sengaja saya sebut sangat pendek. Allahumma hasibni hisaban yasira. Tambah dengan bihusnil khatimah. Agar amalan kita itu di dunia yang paling lama kita nikmati ini 90-100 tahun. Itu juga kalau ada 100 tahun. Tapi abadi di akhirat. Belinya, harganya di dunia. Doa itu saja tadi. Dan sholat itu tadi. Serta berdoa husnul khatimah. Mudah-mudahan pemirsa sekalian kita diberikan oleh Allah hidayah dan jeda waktu untuk berpikir tentang adanya yaumul hisab, sesuatu yang pasti agar kita tidak menyesal di sana. Maka menata sisa hidup kita di dunia ini lebih baik lagi. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.